Wa in kuntum marda aw ala safarin, atau ketika melakukan perjalanan. Nah, ketika melakukan perjalanan maka ada sambungannya. Falam tajidu ma'a, kalian tidak menemukan air. Nah, kemungkinan besar ketika musafir itu, apalagi zaman dulu, kemungkinan besar tidak menemukan air. Sehingga inilah yang menjadi ilatnya kaitan dengan ini. Sehingga falam tajidu ma'a yata'allaqu bi qawlihi ala safarin. Firman Allah Subhanahu wa taala, jika kamu tidak menemukan air, itu terkait dengan keadaan safar. La bil marad, bukan karena sakit. Wal maridu yatayammamu wa in wajada ma. Bagi orang sakit boleh dia bertayamum walaupun dia menemukan air. Wal musafir innama yatayammamu idza lam yajid ma. Seorang musafir itu dia boleh tayamum ketika tidak menemukan air. Ini yang disampaikan oleh para ulama kaitan dengan bab ini. Walaupun tadi sekali lagi adalah ada sebagian ulama menyampaikan bahwa musafir itu salah satu sebab dibolehkan dia tayamum. Itu yang pertama adalah keringanan dalam bersuci. Nah, yang kedua ada keringanan, mungkin ini yang banyak juga di kita. Keringanan dalam sholat. Yaitu pertama dibolehkan mengqashar. Nah, mengqashar ini meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Satu-satunya yang membolehkan hanya satu. Jadi satu-satunya yang membolehkan untuk qashar itu adalah hanya safar. Kalau sakit boleh nggak diqashar? Nggak boleh. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salat. Jadi yang membolehkan diqashar itu adalah hanya safar. Selain safar tidak boleh diqashar. Ini adalah, nah kalau jamak beda. Nah kalau jamak, makanya apa? Safar itu adalah boleh kita mengqashar dan boleh kita menjamak. Nah, kalau jamak itu memang banyak yang membolehkannya, tidak mesti kaitan dengan safar. Contohnya, ada kejadian yang sangat urgent sehingga tidak memungkinkan dia untuk sholat bisa di awal waktu. Contoh ketika contohnya ada dokter orang Bandung, kebetulan ada jadwal operasi pasien. Saya ada jemaah saya dulu dioperasi masuk jam 1:30, jam 1 kalau misalnya. Masuk jam 1, itu operasi itu baru selesai sekitar jam 5. Nah, ini kan itu kan prediksi jam 5 bisa lebih ya. Nah, bagaimana kalau dokter kira sholat dulu asar gitu dan ditinggal ke dalam pasien kan mungkin. Nah, maka dalam kondisi seperti itu diboleh. Bahkan ada juga mungkin kita nggak masuk. Jadi ketika hujan lebat banget, ya, ataupun walaupun sebagian mengatakan tidak mesti hujan lebat banget, ya, ketika hujan itu adalah dibolehkan kita menjamak. Tapi menjamak ketika hujan itu para ulama menyampaikan ada syarat. Satu adalah yang menjamak itu jamaknya itu di masjid. Yang kedua yang menjamaknya itu imam tetap. Jadi imam yang ada di masjid itu. Yang ketiga adalah ketika hujan itu adalah ketika takbiratul ihram hujan dan ketika salam masih hujan. Dan memang berikutnya adalah ketika ke masjid untuk menyulitkan. Ya mungkin bisa jadi bagi tempat-tempat tertentu bisa jadi. Walaupun sebagian lagi mengatakan ketika hujan dibolehkan untuk menjamak kaitan dengan sholat. Nah, memang dalam bahasa di kita mungkin nggak masyhur ya kaitan dengan jamak karena hujan. Jadi bedakan antara qashar dengan jamak. Kalau qashar itu safar. Kalau jamak tidak hanya safar. Banyak hal-hal yang dibolehkan kaitan dengan qashar. Dengan jamak ini yang membolehkannya. Nah, yang kedua kaitan dengan sholat. Yang kedua kaitan dengan sholat ini adalah gugur kewajiban sholat Jumat. Jadi bagi yang musafir boleh tidak sholat Jumat. Kalau dia mau sholat Jumat boleh nggak? Ya silahkan. Ya, makanya ketika bapak ibu sedang umroh, ya kebetulan sedang perjalanan, boleh nggak tidak sholat Jumat? Nggak masalah. Karena kita memang sedang safar. Ya ketika itu adalah sedang safar. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, bolehnya kita melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Jadi kita melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Ini adalah kalau kita melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Pertanyaannya, bolehkah kita melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan? Nah, ini adalah yang menjadi pertanyaan tersendiri. Bolehkah kita melaksanakan sholat wajib ketika safar di atas kendaraan?
kendaraan. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bolehkah kita melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan? Nah, ini apa? Ini menjadi pembahasan tersendiri yang disampaikan oleh para ulama kaitan tentang bab safar ini. Ya, kenapa? Karena tadi kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita melihat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Karena kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kaitan dengan sholat di atas kendaraan ini, maka biasanya Nabi itu melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Bolehkah kita melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan? Kesimpulannya begini Bu, biar gampang. Jadi kalau kita melakukan perjalanan, nah, dalam melakukan perjalanan ini, jika sholat yang bisa dijamak, maka lebih baik dijamak. Contoh begini Pak, saya melakukan perjalanan pernah ke Jogja, berangkat dari sini jam 7, masih setengah 7, berangkat dari Bandung jam 6 sampai setengah 7. Pokoknya dari Kiara Condong itu sekitar setengah 7. Akan nyampe ke Jogja kan sekitar jam 3-an ya, jam 3. Artinya kan saya bisa sholat di mana? Saya bisa sholat kan di Jogja. Ya udah, saya sholatnya di Jawa saja. Atau kita masih bisa sholat di Bandung. Saya pernah waktu itu ada santri yang nikah kebetulan di Solo. Maka berangkat dari Bandung itu ba'da maghrib. Jadi ba'da maghrib saya berangkat. Kan nyampe ke sana kan subuh. Nah, bagaimana sholatnya? Udah sholat aja di stasiun. Di stasiun saya sholat. Kemudian sholatnya adalah disatukan dengan isya. Itu saja. Yang kedua, kalau kita memungkinkan turun dari mobil karena kita bawa kendaraan sendiri, ya udah kita sholat saja di atas sholat ketika itu turun aja. Nah, ini kan kita turun. Nah, tetapi ada kalanya, ini kan yang jadi permasalahan adalah ada kalanya kita tidak mungkin turun Pak. Kalau kami dulu ketika saya kuliah di Saudi, itu biasanya kalau waktu subuh biasanya agak susah kan waktu subuh kan nggak bisa dijamak. Subuh kan nggak bisa dijamak. Pernah waktu itu saya di Indonesia melakukan perjalanan ke satu daerah, biasanya sih nyampe ke sana jam 3 subuh naik bis, tapi qadarullah ternyata macet, itu nyampe ke sana jam 7 dan mobilnya nggak berhenti. Ketika sholat subuh gimana? Kalau saya sholat di sana sudah jam 7, kan berarti waktu subuhnya sudah habis. Kalau kami dulu ketika di Saudi, ketika kuliah biasanya kalau kebetulan naik bis, itu biasanya waktu sholat kalau yang bisa dijamak kan pasti akan berhenti kan? Perjalanan jauh, zuhur asar pasti ada berhenti, maghrib isya pasti ada berhenti. Nah, tapi kan yang menjadi kendala kalau sholat subuh. Nah, maka dalam kondisi seperti itu bagaimana? Kita kan tidak mungkin. Ya kalau kita bawa kendaraan sendiri kan tinggal berhenti. Atau ketika kita melakukan rekreasi, nyewa bis, kan ibu-ibu dulu sebelum pandemi mau jalan-jalan nggak jadi ya. Ibu-ibu baik bersoba, jalan-jalan kemana? Kan udah jelas Pak. Nanti kita bisa berhenti di mana? Tapi kan kalau kita naik kendaraan, tidak semua armada bis berhenti. Atau ketika kita naik kereta, atau ketika kita naik pesawat. Nah kalau naik pesawat kan berhenti dulu, kan nggak bisa. Nah ini adalah dalam kondisi seperti itu bagaimana? Nah, memang dalam kondisi seperti ini para ulama menyampaikan, ya udah kalau kondisi seperti itu ya sholat saja. Nah tentu kalau bisa kita sholat sambil sempurna berdiri dan sebagainya, lebih bagus. Dan menghadap ke kiblat ketika sholat. Contoh ketika naik pesawat Saudi Airlines itu di belakangnya itu ada musola. Jadi pas di ekor pesawat itu ada berapa kursi ya? Kalau salah 2 baris atau 3 baris dikosongkan, tapi kiri kanan nggak, cuma pas di tengahnya itu bisa jadi musola. Itu kan kita sholat di situ. Atau naik kereta, saya pernah perjalanan di Saudi itu dari Riyadh ke Dammam itu ada musola. Kalau kita bisa sholat sempurna berdiri menghadap ke kiblat, kalau tidak bisa, ya bagaimana lagi? Nah, memang para ulama ketika membahas tentang tadi, ini kan dalam kondisi seperti ini. Kadang kita naik kendaraan, bolehkah kita melaksanakan sholat kemudian di atas kendaraan dan itu sholatnya sholat wajib? Maka para ulama mengatakan boleh melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan jika sedang dalam perjalanan dan tidak bisa turun dengan alasan khawatir dibunuh, khawatir dimangsa binatang buas, atau karena alasan
alasan becek dan di seputar itu tidak ada tanah kering atau alasan yang lain, maka dibolehkan. Artinya kondisinya adalah kondisi tidak memungkinkan untuk turun. Nah, maka para ulama menyampaikan begitu kan. Tapi ada sebagian ulama lain mengatakan, ya, dia boleh melaksanakan sholat itu adalah pendapat kedua ini adalah boleh melaksanakan sholat, ya, tapi sholat itu adalah dihormati waktu, karena untuk menghormati waktu, karena waktu sholat kan jelas. Nanti setelah dia sampai di tempat tinggalnya, maka sholatnya diulang kembali. Nah, ini adalah diantara sebagian ulama yang menyampaikan sebenarnya kalau pendapat pertama tadi tidak perlu, ya udah, sholatnya udah sudah selesai kaitan dengan bab ini. Jadi tadi Bapak Ibu kaitan dengan sholat ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini kaitan dengan keringanan yang didapatkan juga ketika berpuasa. Maka ketika berpuasa bagi orang yang sedang melakukan perjalanan boleh dia mendapatkan keringanan tidak berpuasa, bukan wajib ya, tapi boleh tidak berpuasa. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kapan batasannya seseorang itu dikatakan melakukan safar? Disebutkan kata para ulama ketika mengatakan safar itu adalah ayyakhrujal insan min watanihi, seseorang keluar dari negerinya, qasidan makanan, tujuannya adalah untuk menuju satu tempat tertentu, yastaghriqul masir ilaihi masafatan muqaddaratun indahu, ya, yang mana menempuh perjalanan itu dengan menempuh jarak tertentu dalam pandangan ahli fikih. Jadi orang yang melakukan safar itu berarti pertama adalah dia harus keluar dari watan, dari apa? Ini watan ini nanti kita bahas. Jadi dia keluar dari watan, dari tempat tinggal. Yang kedua adalah dia harus punya niat untuk bepergian. Nah, kemudian yang ketiga tentu ada batasan jarak minimal berapa yang harus ditempuh dan lain sebagainya. Ini adalah ketika kita berbicara tentang safar ini. Jadi kalau kita lihat di sini berarti ya, kriteria seseorang dikatakan safar satu adalah harus niat. Jadi perjalanan itu harus niat. Contoh gini, ada nggak orang yang nggak niat jalan-jalan? Apa nggak niat safar? Ada. Contoh orang yang diculik. Kalau dia diculik kira-kira gimana? Atau ada orang melakukan perjalanan, tapi perjalanan itu nggak niat safar. Contohnya yang melakukan ini, ada mungkin bapak-bapak atau ibu sengaja muter-muter gitu. Secara jarak mungkin sudah lebih. Secara jarak mungkin sudah lebih, tapi dia niatnya memang bukan safar, cuma muter-muter. Kan sebentar lagi ada Formula E di Jakarta. Itu kan berapa kilo perjalanan muter? Mungkin sholatnya di Jerman. Oh, dia muter-muter doang gitu. Jadi harus ada niat untuk safar. Yang kedua ada jarak. Ini kita bahas tentang jarak, berapa jarak minimal dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertanyaan saya tadi, yang pertanyaan di awal tadi. Maka yang ketiga adalah setelah jarak. Maka yang ketiga disebut safar itu satu niat, kedua ada jarak, yang ketiga adalah perjalanan yang mubah. Nah, memang ada perbedaan para ulama. Gitu, kalau ada orang contohnya mau judi ke Jakarta, boleh nggak dia mendapatkan keringanan qashar dalam sholat? Atau dia sholatnya di qashar, atau yang kedua tidak berpuasa? Memang ada yang nanya gitu. Ya pertanyaan berikutnya adalah apakah mungkin dia ingin sholat? Ya mungkin aja. Tapi kan sebagian ulama menyampaikan bahwa yang namanya qashar itu, yang namanya keringanan ketika safar itu adalah safarnya itu satu harus safar ketaatan. Haji, umroh itu kan safar ketaatan. Yang kedua adalah safar mubah, safar yang dibolehkan. Safar yang dibolehkan itu contohnya tadi jalan-jalan. Kemudian yang kedua adalah ketika dia melakukan perjalanan juga adalah tujuannya adalah contohnya bisnis dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau safar maksiat? Sebagian ulama mengatakan tidak mendapatkan keringanan, tapi pendapat lain mengatakan dia tetap mendapatkan keringanan. Karena disebutkan dalam Al-Quran wa in kuntum marda aw ala safar. Nah, safar di sini tidak dijelaskan apakah safar taat atau safar mubah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama yang mengatakan boleh orang yang musafir itu mendapatkan keringanan adalah yang ketiga, karena orang yang melakukan safar itu mudah-mudahan ketika dia mau melakukan kemaksiatan karena tahu ada keringanan nggak jadi maksiat. Tadi saya contohkan orang ke Jakarta ingin judi. Pas di kilometer berapa ya? Ya 125 ada 90 berapa? 97 ya. Di kilometer 97 waktu dulu tiba ada di jamaah sholat. Nah, pas di mau di kosong sholat, begitu sampai di situ ternyata ingat mencoba sholat judi, jadi balik lagi.
keluar dari sana balik ke Bandung. Nah, para ulama mengatakan mudah-mudahan Pak dengan seperti itu dia tidak jadi untuk melakukan kemaksiatan. Yang keempat syaratnya adalah setelah dia melewati tempat tinggalnya, apa yang disebut dengan al-watan tadi. Jadi setelah dia melewati tempat tinggalnya, sehingga kalau kita melakukan safar maka tidak boleh kita mengqashar ketika di rumah. Tidak boleh ketika kita safar qashar ketika sudah sampai rumah. Contoh begini, saya mau ke Jakarta, kan jaraknya ya kalau bagi ulama yang mengatakan ada jarak atau tidak, kan Jakarta sudah cukup lah untuk qashar. Nah, contohnya di rumah, saya di qashar dulu, atau saya pulang dari Jakarta sampai ke rumah. Contohnya dari Jakarta saya berangkat jam 11, kemudian nyampe ke Bandung jam 3. Jam 3 nyampe ke Bandung karena naik travel, jam 3 nyampe ke Bandung. Nah, kemudian saya ke rumah. Nah, jam 3 udah menjelang waktu asar, setengah 4, ternyata pas nyampe rumah pas asar. Maka ketika saya sampai rumah, maka saya tidak boleh mengqashar. Kenapa tidak boleh mengqashar? Karena saya sekarang sudah tidak musafir lagi. Yang kelima adalah punya tujuan yang pasti. Makanya tadi Bapak Ibu, kalau orang yang tadi tidak punya tujuan pasti, maka tidak boleh dia tidak dibenarkan dia untuk mendapatkan keringanan tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah yang maksud dengan al-watan tersebut, Pak? Tempat tinggal tersebut. Nah, memang para ulama ada beberapa pendapat, ada 2 pendapat kaitan dengan watan ini, kaitan batas tempat tinggal ini. Sebagian ulama mengatakan yang penting dia sudah meninggalkan tempat tinggal. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa ada yang mengungkapkan bahwa hendaklah dia itu, kata dalam buku-buku fikih disebutkan, ketika seorang melewati penghabisan gedung-gedung, wilayah tempat tinggal dan meninggalkan rumah-rumah, termasuk dalam hal ini secara uruf bangunan-bangunan yang paling bersambung. Artinya berarti kalau melakukan perjalanan ini udah jalan jauh lah, udah ketemu sawah dan sebagainya, baru kita mendapatkan keringanan itu. Cuman bapak-bapak kalau dari Musofa mau ke Garut, ketemu sawah kayak gimana? Perjalanan terus langsung ke lewat ke mana, turun ke bawah kita ke Cicahe, itu baru nemu sawah, berarti sudah nyampe mana? Rancake itu sekali pun kan terus gimana? Apakah berarti kalau kita lihat dari pendapat ini, berarti kita baru boleh di jam atau kalau sudah dirancake? Karena di situ mulai ada sawah. Ini kan kalau tapi pendapat yang kedua, pendapat lain mengatakan bahwa ya cukup saja Pak, yang penting kita sudah meninggalkan tempat tinggal. Nah, sehingga ini dampaknya adalah kalau saya pulang dari safar, bolehkah contohnya bapak-bapak pulang dari Jakarta, contohnya di bawah masjid di bawah masjid Darussalam, Nurul Iman, Nurul Iman sebelah kiri, Darussalam sebelah kanan. Kalau dari sini Nurul Iman atau Darussalam, contohnya kalau bapak langsung ke rumah kan berarti nggak boleh dikosong. Ya udahlah, saya sholat dulu di Nurul Iman atau sholat di masjid terus sofa ini, karena belum sampai rumah kan. Inilah sebagian ulama menyampaikan seperti, atau termasuk kalau saya dari Kiara Condong, rumah saya di Binong dekat Kiara Condong, kemudian saya sholat, kalau saya melakukan safar, berarti menurut pendapat yang tadi yang mengatakan yang penting sudah meninggalkan tempat tinggal, ada perjalanan yang saya tempuh, berarti boleh saya sholat di stasiun, boleh saya sholat di terminal, boleh saya sholat di bandara. Ya, kalau bandaranya di Jakarta sih jelas. Tapi kan kalau bandaranya di Rusia, atau saya di Kiara Condong, atau kalau saya naik travel, kebetulan di dekat rumah juga ada travel gitu, ada travel yang ke Jakarta, boleh nggak di sini? Nah, disinilah para ulama kaitan dengan batas yang disebut dengan tempat tinggal atau al-watan. Karena begini, kalau watan diartikan negeri kan luas banget. Nah, dulu Pak, Bapak Ibu, dulu itu kota Madinah itu kan hanya sedikit. Bahkan ada markazul Durus di Madinah itu, bahkan ini juga di Universitas Islam Madinah itu ada markazul Durus. Jadi semacam tempat penelitian kaitan tentang kota Madinah dan sebagainya. Nah, dulu Masjid Kuba itu bukan termasuk kota Madinah. Jadi kota Madinah zaman dulu itu adalah sekitar Masjid Nabawi yang sekarang. Jadi maksudnya Masjid Nabawi dengan pagernya itu kota Madinah. Karena penduduknya pun tidak terlalu banyak. Sehingga tadi sehingga Masjid Kuba itu bukan termasuk kota Madinah. Karena kan penduduk Madinah ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah kan tinggal di Kuba beberapa hari. Nah, ketika beliau tinggal di Kuba beberapa hari itu, maka Rasulullah SAW kan
tinggal di Kuba. Nah, orang-orang yang di Madinah, maksudnya yang ada di Masjid Nabawi sekarang itu merasa khawatir jangan-jangan masuk ke kota Madinah. Jadi sehingga itu adalah masih di luar. Makanya termasuk ketika perang Uhud kita keluar dari kota, jadi kita keluar dari Madinah ini. Maka Uhud juga dulu bukan termasuk kota Madinah tersebut. Sehingga inilah mungkin kaitan dengan batas al-watan tersebut. Jadi konsekuensinya di situ. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan ada yang PJKA tadi, kan PJKA perusahaan BUMN pulang Jumat kembali kan di sini punya rumah. Di tempat lain juga mungkin di sini mungkin juga ada yang punya rumahnya dua. Ini kan, ini bagaimana konsekuensi tentang hal ini? Para ulama menyebutkan dalam ilmu fikih, dalam ilmu fikih, jadi yang namanya domisili itu ada 3. Jadi dalam bahasa fikih itu ada 3 domisili. Pertama adalah yang disebut dengan al-watan al-asli. Al-watan al-asli itu adalah, kalau terjemah bebasnya adalah tempat bermukim yang tetap dan sifatnya berlaku untuk seterusnya. Jadi walaupun itu bukan tempat kelahiran, mungkin di antara Bapak Ibu bisa jadi ya, yang tempat kelahirannya bukan orang bumi asli ini, dan saya yakin mayoritas bukan orang sini. Ya kan? Mungkin kebetulan saja kita beli rumah di sini, walaupun ada mungkin yang asli orang sini. Nah, ini adalah yang disebut dengan al-watan al-asli. Jadi al-watan al-asli itu adalah dia bermukim dengan tetap dan sifatnya berlaku untuk seterusnya. Maksudnya adalah suatu tempat yang dijadikan oleh seseorang sebagai tempat tinggal untuk menetap bagi dirinya dan keluarganya. Itu namanya adalah al-watan al-asli. Ini adalah, ini walaupun bisa jadi di negeri rantau dan sebagainya. Yang kedua ada yang disebut dengan watanul iqamah. Jadi watanul iqamah itu adalah tempat tinggal di mana seseorang untuk sementara waktu tinggal di sini. Makanya bapak-bapak yang tadi yang kebetulan dinas keluar kota atau kebetulan memang pulang pergi gitu ya, maka ketika di Jakarta contohnya, apakah di Jakarta itu watanul asli atau watanul iqamah? Kebanyakan di kita sih watanul iqamah gitu. Karena di Jakarta itu dia hanya sebagai orang yang sementara aja tinggal di situ. Karena tempat aslinya adalah di tempat ini. Atau dalam bahasa lain adalah watanul musta'an atau watanul hadis. Tadi contoh orang yang sedang bertugas sekian hari, atau orang yang sedang haji, atau orang yang sedang umroh, itu masuknya adalah watanul iqamah. Jadi kalau orang umroh itu kan di Mekah sebentar, di Madinah sebentar, atau orang haji walaupun lama gitu. Kan ada haji reguler itu kan 40 hari, 8 hari di kota Madinah, sisanya di Mekah sambil sisanya di Mekah. Yang ketiga ada yang disebut dengan watanus sunnah. Watanus sunnah itu adalah satu tempat yang disembelih oleh seseorang tanpa berniat untuk menetap. Jadi kalau watanul iqamah itu memang tidak tetap di situ. Contohnya saya tugas di Jakarta sepekan, kan menetap di Jakarta sepekan. Tapi kan hanya menetap sementara. Saya dulu ketika kuliah menetap di Saudi, iya. Tapi saya di sana hanya menetap saja. Tidak jadi warga negara dan sebagainya. Karena saya adalah tinggal tetap di Bali. Nah, ini adalah kalau watanus sunnah ini adalah hanya lewat saja, atau dalam bahasa sederhana begini. Kalau kita naik pesawat, ada pesawat transit. Nah, jadi watanus sunnah itu hanya transit aja. Saya mau umroh transit dulu di Turki. Nah, tujuan saya ke Mekah. Kalau Turki itu adalah hanya ya lewat saja transit. Nah, ibaratnya seperti itu, namanya watanus sunnah. Nah, kaitan dengan apa? Kaitan dengan baginda. Beberapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari hal dari ini, maka bagaimana kalau orang punya tempat tinggal dua kan? Kalau ada orang yang memiliki tempat tinggal dan tempat tinggal itu adalah ada 2 tempat. Nah, ini yang pertama adalah ya kalau kita melihat tentang ini, maka kalau ada orang yang yang punya tempat tinggal tersebut, maka ketika ada orang yang punya 2 tempat tinggal tadi yang disampaikan, maka tentu kalau dia berada di 2 tempat tadi, watanul iqamah dengan watanus sunnah tersebut, kalau watanul asli dengan watanul iqamah, atau ketika dia punya 2 tempat tinggal tersebut, maka dia boleh mengqashar itu ketika di perjalanan saja. Jadi ketika di perjalanan saja dia boleh mengqashar. Tapi kalau dia sudah sampai ke tempatnya, dia tidak boleh mengqashar lagi. Kenapa? Karena dia bukan sebagai orang yang sedang dikatakan musafir. Jadi kalau saya dulu ketika kuliah di Saudi, maka ya saya ketika sampai ke Bandung nggak dikosong. Ya udah, begitu sampai ke Bandung udah tempat tinggal saya. Begitu saya nyampe ke Saudi, ya udah tempat tinggal saya juga gitu ya. Artinya selama perjalanan itu saya tidak boleh.
Tapi ketika saya tinggal di Riyadh, kemudian saya umroh ke kota Mekah, kemudian jalan ziarah ke kota Madinah, atau mungkin berkunjung ke tempat lain. Nah itu kan ketika itu saya sedang safar, tidak sedang di waktu otonom. Ya Bapak, makanya bapak-bapak yang kebetulan PJKA tadi pulang pergi Bandung Jakarta, maka boleh dikosongin apa? Ketika dia melakukan ya, perjalanan saja. Itu dalam konteks perjalanan ini adalah ketika dia melakukan perjalanan tadi ya, ini yang dibolehkan dia mengkosor ketika itu. Nah, ibarat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini yang sering jadi yang sering jadi pertanyaan juga adalah kita adalah kaitan dengan ini ada dua hal. Yang pertama adalah berapa sih jarak minimal seseorang dikatakan sedang safar? Ini kan yang sering jadi pertanyaan adalah jarak. Ya begitu Pak. Jaraknya berapa sih seseorang itu dikatakan sedang safar? Memang kalau kita lihat ya, di dalam literatur yang disampaikan oleh para ulama, ya kita juga pasti akan menemukan ini tentang jaraknya. Jarak itu ada 3 pendapat kalau kita lihat. Yang pertama adalah jaraknya itu adalah para ulama menyampaikan, mungkin kita ambil langsung kilometernya saja. Jadi jarak yang pertama itu adalah dalam bahasa itu 4 gurun. 4 gurun itu adalah, kalau kita berbicara tentang 4 gurun itu memang para ulama berbeda pendapat tentang berapa sih kalau dikonversikan ke kilometer. Sebagian ulama mengatakan sekitar 80 km. Itu Syekh bin Baz menyampaikan begini. Kalau Syekh Baba Zuhaili, beliau salah seorang ulama yang sudah wafat juga ya, dari Suriah, beliau menyampaikan kurang lebih sekitar 88,9. Jadi dibulatkan menjadi 89 km. Itu pendapat pertama. Nah, pendapat yang kedua bahwa disebutkan yang namanya perjalanan itu adalah perjalanan 3 hari. Jadi perjalanan 3 hari. Nah, 3 hari di sini bukan 3 hari zaman sekarang, tapi 3 hari zaman dulu. Sehingga apa? Sehingga kalau sekarang dikonversikan ke kilometer berapa? Nah, sebagian ulama menyampaikan kalau dikonversikan maksudnya adalah perjalanan 3 hari zaman dulu itu kalau dikonversikan kurang lebih sekitar 135 km. Jadi ada yang mengatakan 80, 89, ada yang mengatakan 135. Kemudian ada yang mengatakan lagi yang pendapat ketiga ini yang tidak ada batasan minimal. Yang tidak disebutkan adalah tidak ada batasan minimal. Menurut pandangan ini bahwa seseorang sudah disebut musafir meski jarak yang ditempuh contohnya hanya sedikit, hanya 3 mil. Dengan ungkapan bahwa Nabi SAW ketika keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsakh maka beliau sudah melakukan kosong. Nah ini menunjukkan berarti tidak ada jarak minimal. Disebutkan kami pernah sholat bersama Rasul SAW, sholat maghrib dan sholat zuhur dan sholat asar itu di Dzul Khulaifah. Ketika itu bukan zuhur dan asar. Kami pernah sholat asar di Dzul Khulaifah, ketika itu di kosong. Dzul Khulaifah itu Bir Ali. Bir Ali itu kan jaraknya tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Jaraknya mungkin perjalanan juga cuma berapa menit. Artinya di situ di kosong. Sehingga disinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa berarti tidak perlu jarak. Kenapa? Karena memang Rasul pernah mengkosong. Tapi sebagian lain mengatakan Rasul mengkosong di Dzul Khulaifah itu karena memang tujuan utamanya bukan di situ. Tujuannya ke Mekah. Sehingga disinilah sebagian mengatakan tetap harus ada jarak. Sehingga memang sekali lagi adalah ini ada perbedaan waktu. Tapi kan masalahnya di kita Pak, masalah di kita itu bukan masalah jarak. Karena kalau sekarang kemarin ponakan saya menjemput kakak dari Tasik, Ciamis hari ketiga Lebaran. Itu perjalanan itu 24 jam pulang. Padahal kan Ciamis kan berapa jam dekat. Hari kedua saya ke Garut. Kakak ipar saya sampai balik lagi gak jadi Pak jalan. Dan ditungguan tapi belum ingus balik dari kita udah selesai. Kita pulang lagi kakak ipar saya belum nyampe aja balik lagi. Kan macet yang begitu macet. Sehingga disinilah memang para ulama mengambil beberapa pendapat ini. Ada sebagian mengatakan ya tadi tidak perlu jarak. Tapi selama itu sudah dikatakan safar menurut kebiasaan dunia, itu adalah sudah mendapatkan keringanan safar tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, konteks kaitan dengan safar ini bukan berarti kita harus bukan berarti ketika keringanan safar ini bukan berarti kalau begitu keringanan safarnya harus diambil, nggak mesti.
Jadi bukan satu keharusan. Memang para ulama berbeda pendapatnya apakah ketika safar lebih baik kita mengambil keringanan atau tidak. Itu saja perbedaan para ulama. Bukan berarti kalau tidak mengambil keringanan jadi berdosa. Disilahkan saja kaitan dengan bab ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Ya, berapa lama sih gitu ya? Kita dikatakan berapa lama sih kita dibolehkan mendapatkan keringanan dalam safar ini? Ini kan yang sering di kita juga adalah berapa lama sih seseorang ya, dia akan mendapatkan keringanan dalam safar itu. Ya kan, kalau keringanannya kira-kira berapa lama keringanan dalam safar ini. Nah, sebagian ulama menyampaikan bahwa ya, keringanan itu hanya 4 hari. Karena Rasul pernah melakukan safar, tapi dia ketika itu hanya 4 hari saja dia dibolehkan untuk mendapatkan keringanan dari safar tersebut. Jadi keringanan ini hanya berlaku sekitar 4 hari. Sebagian mengatakan karena Rasul pernah ketika perang Tabuk itu 19 hari mendapatkan keringanan kaitan dengan safar ini. Tapi sebagian lagi mengatakan kalau kita sudah pasti perjalanannya berapa hari, maka ketika sampai ke tempat tinggal tidak mendapatkan keringanan. Contoh, saya mau umroh kan, kalau umroh jelas. Umroh kan jelas berapa hari? 10 hari. Ketika saya sampai di tempat itu udah nggak dapat keringanan. Mendapatkan keringanan itu selama perjalanan. Sehingga ini adalah memang ada perbedaan para ulama tentang bab berapa lama seseorang itu berapa lama seseorang itu dikatakan dia mendapatkan keringanan kaitan dengan bab ini. Nah, terakhir Bapak Ibu sebelum kita buka sesi tanya jawab, kalau beda rute maksudnya beda rute kan tadi, kalau bagi ulama yang mengatakan 80 kilo 80 atau 89 kilo atau 135 kilo, kan perjalanan kita banyak macam-macam. Contoh kita mau ke Kuningan. Ke Kuningan itu kan ada jalannya lebih jauh, tapi lebih cepat. Lewat mana tuh? Yang jauh lebih cepat. Lewat Cipali itu lebih jauh, tapi perjalanannya lebih cepat. Tapi mungkin ada yang motong jalan. Nah, ini rute itu mana yang diambil? Tapi para ulama menyampaikan, ini adalah disampaikan kalau jaraknya beda rute bagaimana? Lepas dari pandangan fuqaha tentang jarak, muncul kemudian permasalahan baru di zaman sekarang. Bagaimana bila tujuan ternyata ada beberapa tujuan jarak yang berbeda? Manakah yang kita gunakan? Apakah menggunakan jarak terpendek atau jarak terpanjang? Dalam hal ini para ulama umumnya mengatakan bahwa yang digunakan adalah jarak terdekat atau jarak terjauh. Yang digunakan adalah rute yang dipilih. Jadi bukan masalah jarak terdekat atau jarak terjauh, tapi kita pilih rute yang kemana? Itu kan kaitan dengan rute yang dipilih oleh orang tersebut kaitan dengan bab ini. Nah, tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala itu saja mungkin kaitan dengan fikih safar. Intinya adalah bahwa dalam perjalanan ini kita mendapatkan keringanan. Tapi tentu di situ ada beberapa perbedaan para ulama. Ya kita saling menghormati saja satu dengan yang lain. Jangan sampai yang ini dikosor, yang ini enggak, merasa yang dikosor lebih baik daripada yang tidak dikosor. Atau kebalikannya, yang tidak dikosor merasa lebih baik dibanding yang dikosor. Ada yang dijama, ada yang tidak. Yang merasa yang dijama merasa lebih baik daripada yang tidak dijama. Ataupun yang menjama merasa lebih baik daripada yang dijama. Tentu jangan melakukan seperti itu. Atau mungkin ada orang melakukan perjalanan dari sini ke satu tempat, jaraknya cuma 50 kilo, tapi mungkin dengan macet tadi sebagainya, dia mengatakan saya ingin dikosor, saya ingin dijama. Boleh, silakan mengambil pendapat zahiri. Tapi kalau ada saya perjalanan walaupun macet tidak secara jarak belum memenuhi kriteria, saya tidak dijama dan tidak dikosor, ya silakan juga kita saling menghormati kaitan dengan bab dengan ini. Tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala itu saja yang bisa kami sampaikan kaitan dengan fikih safar ataupun fikih perjalanan ini. Maka itu saja yang disampaikan. Maka kalau Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, saya akan kontrol.